Kekhawatiran pasar keuangan global meningkat dibayangi oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa tarif impor terhadap Kanada dan Meksiko akan dimulai pada bulan Maret setelah ditunda selama 30 hari seiring berlangsungnya negosiasi, di mana sebelumnya Amerika Serikat berencana menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko pada 4 Februari 2025. Hal tersebut mengakibatkan turunnya yield US Treasury 10 tahun dari 4,65% ke level 4,3%, serta menguatnya US Dollar Index sebesar 0,2% terhadap perdagangan mata uang Asia. Dari data Fed Watch Tool, sebanyak 97,5% konsensus memproyeksikan The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya pada FOMC meeting bulan Maret pada level 4,25% hingga 4,5%. Sementara itu, pemerintah China berencana menyuntikkan modal setidaknya 400 miliar yuan atau 55 miliar dolar Amerika Serikat ke beberapa bank tier 1, termasuk Agricultural Bank of China Limited dan Bank of Communications Company yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian China melalui bank. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Februari 2025 memutuskan mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-stability dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 ±1% pada 2025. Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada Februari yang dipengaruhi oleh sentimen tarif oleh Donald Trump, sentimen dalam negeri, serta sentimen kecilnya kemungkinan penurunan suku bunga Amerika ke depannya. Sementara itu, dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat turun dari level 7,19% ke 6,99% pada bulan Februari. Hal ini mengindikasikan naiknya harga obligasi. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh di tengah ketidakpastian global dan inflasi global pun dalam tren menurun, sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,5% hingga 6,9%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objective, bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.